Jadi kalau saya diajarkan untuk mempelajari konteks, gini, saya paparkan secara konteks, Bang. Bukan saya sok tahu, tapi landasan pijakan saya menyampaikan itu karena cinta, karena sayang, karena peduli, dan juga landasannya karena saya belajar. Bible itu diajarkan dalam Markus 16:16, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, ajaklah mereka kemudian untuk percaya kepadamu, maka yang percaya akan dibaptis, yang tidak percaya akan dihukum. Nah, saya juga manusia, saya juga adalah makhluk yang menjadi sasaran penyampaian Bible. Matius 28 nomor 18, 19, 20, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, menjadi muridku. Saya juga adalah bangsa manusia. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Saya juga adalah manusia. Berarti saya juga adalah kandidat untuk dijadikan sebagai pengikut dari Kristus. Maka berarti saya punya hak untuk berbicara tentang agama Kristen. Karena saya adalah kandidat yang mau dijadikan pengikut. Maka saya punya hak bicara. Nah, Matius 24, kalau kita lihat satu konteks ini, Matius 24 nomor 1 sampai seterusnya, endingnya di 31. Di situ Yesus sedang didatangi murid-muridnya di Bukit Zaitun. Ini dulu yang harus kita dudukkan perkara. Duduk di Bukit Zaitun, datang murid-muridnya. Berarti murid-muridnya yang datang ini adalah orang Yahudi, bukan orang Roma. Orang Yahudi, orang yang tidak makan babi, orang yang ibadah hari Sabtu, orang yang bersunat, orang yang berpuasa, orang yang merasulkan Yesus, orang yang menyembah kepada Elohim, orang yang taat kepada hukum Taurat. Datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Ini Yesus nih ditanya nih, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab dong, tanda kedatangan, bukan membalas ya, menjawab yang lain. Sebelum dia uraikan tanda kedatangannya, jawaban Yesusnya itu diawali di data nomor 4. Sebelum dia menjawab tanda-tanda kedatanganku itu diawali nomor 4. Apa katanya? Ketika dia, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab, "Waspadalah." Kenapa Yesus mengawali kata waspada? Karena akan terjadi murid-muridnya ini akan diporak-porandakan oleh penyesat. Setelah Yesus pergi akan datang penyesat, memporak-porandakan iman daripada murid-muridnya. Maka sebelum dia menjawab tanda-tanda kedatangannya, Yesusnya menjawab, "Waspadalah agar kalian jangan disesatkan." Ini ucapan Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun, bukan ucapan Yesus kepada orang-orang yang ada di gereja. Sehingga orang gereja so cantik, so paten, wah kami harus waspada kepada penyesat. Loh, itu ucapan Yesus bukan untuk kalian, itu ucapan Yesus untuk muridnya yang ada di Bukit Zaitun pada saat itu. "Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, 'Akulah Kristus.' Mereka akan menyesatkan banyak orang." Murid orang-orang Yahudi percaya dong. Oh, kata guru saya harus waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus. Penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Itu masih skala prioritas murid yang ada di Bukit Zaitun. Lanjutnya, nomor 15-nya dikatakan begini. "Jadi apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus," berarti murid-murid kudu wajib bertemu dengan penyesat itu duduk di tempat yang kudus. Duduk di tempat kudus itu maksudnya tempat yang suci. Tempat suci berarti dia menjadi imam, menjadi tokoh utama, menjadi toladan, menjadi gembala pada saat itu, tempat suci. Apa itu? Bisa jadi nabi, bisa jadi rasul, bisa jadi pengajar. Salah satu dari ketiga poin ini, duduk di tempat yang suci sebagai pembinasa keji, seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Itu kata Yesus, masih kata Yesus nih. Ini kita berbicara konteks. Ternyata di dalam kitab Daniel 7, nomor 25, sang pembinasa keji itu melakukan satu tindakan. Satu, menghentikan kurban-kurban hewan, kurban sehari-hari. Yang kedua, membantah, melawan, memutarbalikkan kemudian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Menghentikan kemudian ajaran yang Maha Kuasa dengan menggantikan ajarannya sendiri. Berarti seorang nabi atau seorang rasul atau seorang pengajar yang kemudian menghentikan ajaran Tuhan dan menggantikan dengan ajarannya sendiri. Di data nomor 23-nya Yesus meneruskan. Jadi setelah Yesus menerangkan hati-hati, waspada, ini loh tanda-tandanya, ini loh. Kata Yesus data 23. "Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya." Nah,
ini ucapan Yesus kepada murid yang di Bukit Zaitun. Ketika datang orang kepadamu mengatakan, aku bertemu dengan Mesias loh, aku jumpa dengan Mesias loh, jangan kamu percaya. Sebab, nih kata Yesus, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, akan melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ini ucapan Yesusnya kepada murid-murid di Bukit Zaitun. Dengan kata lain, jangan percaya kepada Paulus, jangan percaya kepada pendeta, jangan percaya kepada pastor, jangan percaya kepada para murtadin yang mengatakan aku mimpi bertemu Yesus, aku mimpi ketemu Kristus ketika aku ke umroh bertemu Yesus. Kata Yesusnya, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Nah, Yesus masuk di inti jawaban setelah ditanya. Tanda-tanda kedatanganku adalah, Yesus mulai di data nomor 27 tuh. Aku akan nampak seperti kilat yang memperlihatkan cahayanya dari timur sampai barat. Aku akan hadir di tengah-tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Seluruh manusia akan meratap melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu tanda kedatanganku. Pertanyaannya, apakah ada orang yang datang kepada murid-murid yang ada di Bukit Zaitun pada saat itu setelahnya? Datang kepada mereka benar-benar mengaku bertemu dengan Kristus? Ada. Apa pesan Yesus? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Kenapa bisa? Karena tolak ukurnya adalah tanda-tanda. Tanda-tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi, saudara. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Markus, yang datang kepada Maria, yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos, itu bukan Yesus. Nih, tak kasih data, saya buka rahasianya. Pembuktian akhir dari Bang Suma bahwa yang datang kepada Paulus dan Kristen sampai hari ini itu bukanlah Yesus. Saya kasih data di dalam kitab Ibrani. Nah, kita lihat di dalam kitab Ibrani 9. Coba anak-anak saya di bawah buka Ibrani 9 nomor 27 nomor 28. Apa yang diterangkan di sana? Sama seperti manusia hanya hidup sekali saja. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya sekali saja. Demikian juga Yesus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Jadi Yesus menyatakan dirinya cuma 2 kali. Pertama, dia menyatakan dirinya ketika dia lahir di tengah-tengah kaum Israel dari usia 1 hari sampai 33 tahun. Yang kedua, dia menyatakan diri nanti ketika dia datang di akhir zaman dengan tanda-tandanya. Demikian juga anak manusia mati hanya sekali untuk menanggung banyak dosa manusia dan akan menyatakan diri sekali lagi pada akhir zaman. Lalu yang datang menyatakan diri kepada Paulus, kepada pastor, kepada pendeta, kepada orang murtadin, kepada Ananias, kepada Lukas, kepada penulis-penulis Bible itu siapa? Sedangkan Ibrani mengatakan bahwa Yesus datang sekali lagi untuk menyatakan dirinya. Apakah sudah datang menyatakan dirinya? Sudah, katanya. Kapan? Pada saat Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti Yesus sudah datang kedua kalinya untuk menyatakan diri kepada Paulus. Berarti yang datang nanti di kiamat nanti siapa lagi? Nah, berarti tergenapi seluruhnya bahwasanya yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus. Yang disalib itu bukan Yesus anak Maria. Bukan Yesus anak Maria. Karena Ibrani sendiri mengatakan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya sekali saja, demikian juga Yesus Kristus akan datang. Dia datang berkorban untuk sekali saja untuk dosa-dosa orang banyak, dan akan datang menyatakan dirinya untuk sekali lagi, katanya. Dia datang sekali lagi untuk menyatakan dirinya. Nah, berarti Yesus akan datang dengan tanda-tanda hari kiamat untuk yang kedua kali. Dan tidak pernah ada ketiga kali, keempat kali, kelima kali, keenam kali, ketujuh kali, itu tidak pernah. Karena Yesus memang mengatakan nih, ini terakhir dari saya. Di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, Yesus berkata, adalah benar jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, maka roh penghibur, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Aku harus pergi.
Kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Tetapi setelah aku pergi, roh kebenaran itu aku akan datang. Berarti setelah Yesus pergi, yang datang adalah roh kebenaran. Sedangkan setelah Yesus pergi, yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Yang datang setelah aku bukan aku. Yang datang setelah aku adalah roh kebenaran, penolong lain. Aku akan minta kepada Bapa, Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Yang datang setelah aku adalah seorang penolong lain, bukan Yesus, bukan aku. Aku nanti datang di akhir zaman. Antara akhir zaman dengan aku hari ini ada dua yang datang. Yang pertama Yesus palsu, yang kedua adalah roh kebenaran. Di akhir zaman barulah aku yang datang. Jadi total yang datang setelah Yesus terangkat ke langit ada 3. Yang pertama adalah Yesus palsu, yang kedua adalah roh manusia penghibur lain, dan yang ketiga adalah Yesus asli yang datang dengan tanda-tanda kiamat. Saya kira begitu saudaraku, jelas yang saya sampaikan, berdata yang saya sampaikan. Sekarang tinggal bagaimana akal Anda bekerja. Demikian.